Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya, Fian Andresia Hotake ya. Banyak yang tanya, baik itu rekan dosen atau mahasiswa, Pak Fian, Mas Fian, apabila sampel kita lebih dari 2, misalnya 3, 4, atau 5, yang penting lebih dari 2, apakah bisa menggunakan uji beda t-test? Maka jawabannya tidak bisa. Oleh sebab itu, kali ini akan saya sampaikan mengenai bahasan baru ya, solusi dari apabila sampel atau kelompok kalian itu lebih dari 2. Dua kelompok, dua grup, yang penting lebih dari 2. Yaitu uji analisis ANOVA, kepanjangan dari Analysis of Variance. Baik, ANOVA. Kita akan sampaikan 2 materi ANOVA sekaligus dalam durasi yang singkat ya. Akan saya sampaikan dengan bahasa yang paling ringan, renyah, namun insya Allah bisa dimengerti ya. ANOVA itu ada 2 ya, dia dalam skala parametrik ada 2 tetap. Yang pertama adalah ANOVA one way ya, one way ANOVA, ANOVA 1 jalur atau ANOVA 1 jalan ya. ANOVA one way, syarat pertama harus memiliki lebih dari 2 kelompok sampel ya, harus memiliki lebih dari 2 kelompok sampel, 3, 4, 5 dan lain. Oke. Syarat kedua sekarang, skala datanya harus berbentuk interval atau rasio ya, karena ANOVA ini berada pada ranah statistik parametrik, otomatis harus interval atau rasio. Berikutnya, syarat ketiga ya, harus lulus dari uji prasyarat analisis, harus lulus uji homogenitas, normalitas, dan lain-lain. Syarat keempat ya, ANOVA one way itu hanya dilihat ya, disebut ANOVA one way karena dia memiliki atau dia dilihat hanya dari satu daerah asal atau satu faktor ya. One way, satu faktor atau satu daerah asal. Apa itu satu daerah asal atau satu faktor? Nanti saya jelaskan ketika bersamaan dengan ANOVA two way atau 2 jalur ya. Kemudian yang membedakan antara ANOVA dan t-test ya, selain dari jumlah kelompok sampelnya itu berbeda, karena t-test itu ada 1 kelas dan 2 kelas, kalau ANOVA itu lebih dari 2 kelas, ada satu hal yang beda, yaitu fitur. Kalau dalam SPSS itu ada fitur namanya post hook, atau dalam teorinya itu namanya homogeneous. Apa itu homogeneous? Homogeneous yaitu sebuah analisis yang bertujuan untuk melihat perbedaan yang lebih mendalam antar kelompok, antar grup, antar sampel yang diteliti, walaupun H0 yang diterima. Saya ulangi lagi. Jadi walaupun kesimpulan Anda itu nanti tidak ada perbedaan antara kelas A, B, dan C, ingat ya, tidak ada perbedaan karena H0 diterima. Tetapi apabila kita ingin melihat perbedaan yang lebih mendalam, itu kita bisa menggunakan homogeneous atau post hook. Ingat, perbedaan yang diperoleh dari post hook atau homogeneous ini tidak merubah kesimpulan akhir di penelitian Anda. Jika skripsimu, tesismu, atau disertasimu tidak ada perbedaan atau H0 yang diterima dan kita melihat post hook itu ada perbedaan, tetap yang kita jadikan acuan ialah kesimpulan hipotesis, jawaban dari hipotesis kalian, H0 diterima ya. Misalkan H0 nya ditolak ya, kita bisa melihat jika ada perbedaan itu bagaimana sih perbedaan yang lebih mendalam. Nah, post hook itu fungsinya. Jadi post hook itu dia tidak peduli H0 atau HA yang diterima. Jadi post hook itu fungsinya adalah untuk melihat perbedaan yang lebih mendalam antar grup, antar varian ya, walaupun H0 yang diterima ya. Berikutnya, ANOVA two way ya, ANOVA two way atau 2 jalur, ANOVA 2 jalur atau 2 jalan ya. Syarat pertama sama seperti one way. Syarat pertama ANOVA two way harus memiliki lebih dari 3 kelompok, 3 grup, 3 kelas. Syarat pertama itu harus memiliki lebih dari 2 kelompok, 3 kelompok atau 3 grup atau 3 kelompok sampel atau 3 kelas. Harus lebih dari 2 pokoknya ya, sama kayak one way. Yang kedua,
harus dalam skala berbentuk interval atau rasio, karena dia dalam skala statistik parametrik. Berikutnya harus lulus uji prasyarat analisis, baik itu uji normalitas, homogenitas, dan lain-lain. Ya. Yang keempat, ANOVA 2 bisa diproses apabila sampel atau grup atau kelompok yang diteliti itu dilihat dari lebih dari satu faktor atau lebih dari satu daerah asal. Ingat ya, lebih dari satu faktor atau lebih dari satu daerah asal. Bisa dua kelompok, bisa dua faktor, bisa 3 daerah asal, atau lain-lain. Nah, sekarang apa sih yang kok ada istilah one way dan two way? Apa sih satu faktor? Apa sih lebih dari satu faktor itu? Gini, saya punya contoh seperti ini. Ini contoh yang one way ya. Dilihat dari status akreditasi perguruan tinggi ya. Ingat ya, faktor yang dilihat dari sampel adalah faktor yang melekat pada sampel dilihat dari status akreditasi institusinya, universitasnya. Maka seperti ini contoh judul penelitiannya atau judul asumsi penelitiannya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan karakter religius mahasiswa ya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan karakter religius mahasiswa antara mahasiswa yang kuliah di kampus terakreditasi A, mahasiswa yang kuliah di kampus terakreditasi B, dan mahasiswa yang kuliah di kampus yang terakreditasi C. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan karakter religius mahasiswa antara yang kuliah di kampus terakreditasi A, B, dan C. Ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok, 3 kelas mahasiswa. Dilihat dari apanya, Pak? Dilihat dari status akreditasi kampusnya. Itu cuma satu faktor. Itu contoh one way. Sementara untuk judul ANOVA 2 itu harus dilihat dari lebih dari satu faktor. Bisa kita tambahkan, misalnya seperti ini. Misalnya ya, kita cari 2 faktor saja yang melekat pada sampel itu, yaitu dari segi akreditasi universitasnya ditambah dengan dia menggunakan kuota internet dari kartu apa. Seperti ini contoh judul penelitiannya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas pembelajaran daring ya atau online antara mahasiswa yang kuliah di kampus terakreditasi A, B, dan C yang menggunakan kuota internet dari kartu Telkomsel, XL, dan Indosat. Ya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas pembelajaran daring atau online antara mahasiswa yang kuliah di kampus terakreditasi A, B, dan C yang menggunakan kuota internet dari kartu Telkomsel, Indosat, dan XL. Nah, itu contoh ANOVA 2 ya, lebih dari satu faktor. Pak, contoh lebih dari 2 faktor, boleh, dia termasuk dalam ANOVA 2. Contoh gampang saja, jadi lebih dari 2 faktor ya. Misalnya kita pakai 3 faktor ya. Judul tadi tetap saya tambahkan domisili. Misalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas pembelajaran daring atau online antara mahasiswa yang kuliah di kampus terakreditasi A, B, dan C yang menggunakan kuota internet dari kartu Telkomsel, XL, dan Indosat yang berasal dari kota Jombang, Mojokerto, dan Sidoarjo. 3 faktor atau 3 daerah asal. Ya, jadi itu yang perlu diingat, baik ANOVA 1W atau 2W, 3 kelompok ini harus seimbang ya, harus seimbang secara quality dan juga quantity. Ya, dia merupakan satu tipe dengan T-test, tapi dia hanya beda di jumlah kelompok saja ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori atau penjelasan dari ANOVA baik 1W dan 2W, termasuk juga postbooknya. Untuk lebih lanjut nanti bisa kita simak di video saya selanjutnya tentang tutorial SPSS, baik itu contoh deskripsinya, contoh datanya, contoh menjawab hipotesisnya, dan juga contoh tentang bagaimana menarasikan uji analisis hipotesis dan posthooknya.
Ya, baik. Demikian bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.